Semua dari kita sebenarnya membutuhkan kesendirian, karena dengan sendirian kita bisa mendapatkan banyak sekali hal yang tidak kita dapatkan saat kita berada bersama orang lain atau di keramaian. Karena memang bagaimanapun kita menyebut diri kita sebagai seorang makhluk sosial, kita tetap membutuhkan kesendirian untuk belajar banyak hal, untuk menyerapi dan merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita, dan untuk memahami lebih dalam tentang diri kita pribadi. Karena saat kita bersama orang lain, kita tentu saja akan dialihkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan orang tersebut, entah itu secara perasaan maupun secara pemikiran. Saat kita berbicara dengan orang lain, kita lebih fokus untuk mendengarkan, kemudian lebih fokus untuk berpikir dan merasakan tentang tindakan kita kepada orang yang kita ajak bicara, yang bisa membuat kita tidak terlalu fokus tentang hal-hal lain yang lebih penting dan hal-hal lain yang sebenarnya harus kita pikirkan secara lebih mendalam. Maka dari itu, luangkanlah waktu kamu untuk menyendiri sesekali untuk bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang tidak kamu dapatkan saat kamu bersama orang lain. Dan untuk memperjelas manfaat yang bisa kamu dapatkan dari menyendiri, di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang bisa langsung kamu rasakan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang pertama, yaitu adalah menemukan diri yang sebenarnya. Menyendiri selalu membuat kita merenung. Menyendiri selalu membuat kita lebih banyak hidup di dalam pikiran kita sendiri. Karena memang tidak ada distraksi yang terjadi yang biasanya kita lakukan kalau kita bersama orang lain. Tidak ada pengalihan fokus dari memikirkan diri sendiri kepada memikirkan orang lain saat kita sendirian. Dan inilah manfaat menjadi seorang penyendiri dan manfaat menjadi orang yang memilih untuk lebih banyak sendiri. Karena dengan begitu kamu memiliki lebih banyak waktu untuk berpikir tentang diri kamu sendiri. Kamu akan memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan tentang esensi kehidupan kamu. Kenapa kamu hidup di dunia ini dan apa sih tujuan yang kamu miliki ke depannya dan bagaimana kamu akan mencapai tujuan yang kamu miliki ini. Semua itu hanya bisa kamu dapatkan dan kamu pahami saat kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu sendirian dan terhindar dari semua hiruk-pikuk keramaian. Karena saat kita bersosialisasi lebih banyak, kita tidak akan memiliki waktu untuk memikirkan hal-hal penting seperti tujuan kita, masalah kita, dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, luangkanlah beberapa jam dalam satu minggu, bahkan satu hari dalam satu minggu, untuk benar-benar menyendiri dan memikirkan lebih banyak tentang diri kamu, entah itu tentang masalah yang kamu miliki, tentang tujuan hidup yang kamu miliki, bahkan tentang filsafat kehidupan kamu sendiri. Semua itu bisa kamu lakukan saat kamu menyendiri. Tapi memang jagalah pikiran kamu, jangan sampai kamu berpikir terlalu jauh yang ya banyak sekali juga pemikiran yang tidak sehat di dunia ini yang tidak sebaiknya kita pikirkan. Maka dari itu ya kontrollah diri kamu dalam berpikir dan manfaatkan waktu menyendiri ini untuk berdialog dengan diri kamu sendiri tentang hal-hal yang benar-benar penting untuk kamu pikirkan. Jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang tidak penting, tapi fokuskan ke arah hal-hal yang benar-benar penting seperti tujuan hidup, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kemudian tentang penyelesaian masalah-masalah yang kamu miliki saat ini. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang kedua adalah melahirkan ide-ide cemerlang. Jadi saat sendiri, otak kita biasanya bebas mengeksplorasi tanpa batas-batasan yang ada. Banyak ide kreatif dan inovatif yang justru lahir dari momen-momen kesendirian. Karena memang saat kita sendirian, pikiran kita dan juga imajinasi kita bisa lebih lepas tanpa harus berpikir terlalu banyak tentang batasan-batasan pemikiran atau imajinasi. Dan inilah yang bisa memunculkan ide-ide yang sangat cemerlang yang bisa datang dari proses menyendiri yang kita lakukan. Coba kamu bayangkan kalau kamu terlalu banyak bersosial dengan orang lain, tentu saja batasan imajinasi yang kamu miliki hanya sampai pada batasan informasi yang kamu terima dari orang lain, kemudian batasan kebiasaan yang kamu lakukan saat kamu berbicara dengan orang lain. Karena memang kecenderungan kita untuk memiliki ide-ide yang bisa muncul dari kepala kita biasanya datang dari kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki. Kalau kita lebih terbiasa dalam berpikir secara bebas, secara lepas tanpa adanya batasan terkait misalnya batasan sosial seperti itu, tentu saja kemungkinan kita untuk memikirkan sesuatu yang ada di luar dari kebiasaan manusia normal atau dalam tanda kutip hal yang positif tentu saja, yang mana paling tidak pada akhirnya menghasilkan ide-ide yang cemerlang yang bisa kita utarakan
dalam pikiran kita. Dan kalau kamu terbiasa untuk berinteraksi dengan orang-orang normal pada umumnya dan kamu selalu menahan diri untuk menyampaikan apapun itu, karena memang lingkungan sosial selalu membuat kita menahan diri, karena kalau kita terlalu ekspresif, kalau kita terlalu melampiaskan atau mengutarakan semua yang kita pikirkan, tidak semua orang bisa mengerti hal tersebut. Jadi kita pasti akan menekan diri kita sedikit untuk bisa diterima oleh masyarakat umum. Dan kebiasaan inilah yang biasanya membuat kita kurang cemerlang dalam berpikir, dalam mengutarakan ide-ide yang kita miliki, dan juga dalam membuat pemecahan masalah yang sedikit unik atau di luar dari kebiasaan. Itu karena pola pikir kita itu sudah dikekang oleh bagaimana kita berpikir dan bagaimana kita menyampaikan apa yang kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Memang pengaruh dari lingkungan sebesar itu terhadap bagaimana kita berpikir. Maka dari itu saya sarankan kalau kamu ingin memiliki pergaulan, ambillah pergaulan yang benar-benar positif, yang bisa membuat kamu menjadi orang yang berakhlak baik dan juga berpikir lebih luas dan out of the box. Karena memang menyendiri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Banyak sekali orang yang pasti akan merasa stres dan kesepian saat mereka sendirian. Dan bagi kamu yang memiliki teman yang merupakan seorang penyendiri, jangan heran kalau dia itu begitu cerdas, kemudian kalau dia itu memiliki banyak sekali ide-ide cemerlang dalam pikirannya, yang kadang membuat kamu heran kenapa ada orang yang berpikir seperti itu. Dan itu memang sebuah peningkatan kualitas diri yang dimiliki oleh seorang penyendiri secara tidak langsung maupun secara sadar. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah menghilangkan drama dan tekanan sosial. Kamu pasti sadar kalau kamu bergaul dengan orang lain di luar sana, kamu harus mengolah diri kamu untuk bisa diterima. Kamu harus menerima banyak sekali drama dan juga kamu harus berusaha untuk mengerti orang lain. Ya walaupun kadang tidak ada orang yang berusaha untuk mengerti kamu. Karena memang itulah kebiasaan sosial, di mana kita harus mengolah diri kita untuk bisa diterima oleh orang lain. Kemudian kita harus lebih banyak berpikir tentang orang lain untuk bisa membuat diri kita sejajar dengan apa yang dipikirkan maupun yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Dan itulah kewajiban yang harus kita lalui saat kita bersosial. Dan kalau kamu adalah orang yang lebih banyak untuk menyendiri, kamu tentu saja tidak harus melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah sebuah proses peningkatan kualitas hidup kalau saya sebut. Karena kalau kamu tidak terjebak dengan bagaimana kamu bersikap di hadapan orang lain, kamu akan menjadi orang yang asli dan tidak ada tipu-tipuan dalam diri kamu yang membuat semua proses berpikir yang kamu lalui akan menjadi autentik dan nyata. Dan kalau kamu lebih banyak menyendiri, tentu saja kamu akan sangat terhindar dari drama-drama sosial yang biasanya mengonsumsi waktu kita dengan sangat banyak. Drama sosial inilah yang mengonsumsi waktu, pikiran, dan emosi kita dengan sangat banyak, yang mana membuat kita tidak bisa fokus pada hal yang benar-benar penting untuk kita lakukan. Misalnya, kamu memiliki masalah di dalam rumah tangga kamu, atau kamu memiliki masalah dengan teman kamu, yang mana membuat perasaan kamu tidak tenang, kemudian pikiran kamu juga tidak tenang. Tentu saja hal tersebut akan mempengaruhi bagaimana kamu bekerja dan menyelesaikan semua pekerjaan yang kamu miliki, karena kamu tidak akan fokus. Dan inilah kelebihan yang bisa dimiliki oleh orang yang lebih memilih untuk menyendiri sesekali, karena mereka pasti akan lebih fokus dan juga tidak ada pengalihan terhadap emosi, pikiran, dan juga mental mereka yang membuat mereka tidak bisa tenang dalam menyelesaikan pekerjaan yang mereka miliki. Jadi untuk hal ini kamu tidak seharusnya menjadi penyendiri secara penuh, tapi luangkanlah waktu kamu beberapa jam dalam satu minggu atau beberapa hari dalam satu minggu untuk menyendiri, untuk bisa menenangkan diri kamu dan terlepas dari semua drama dan tekanan sosial yang ada. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang keempat adalah lebih fokus dan produktif. Jadi kesendirian menciptakan suasana yang kondusif untuk berkonsentrasi penuh pada tugas-tugas penting. Tanpa interupsi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, efisien, dan berkualitas. Jadi dengan kata lain, kalau kamu adalah orang yang memiliki kepribadian sebagai seorang penyendiri, kamu akan memiliki fokus yang lebih tinggi daripada orang lain dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk menjadi orang yang produktif. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang kurang fokus dan kamu merasa kurang produktif, mungkin sudah saatnya kamu
memilih untuk menyendiri beberapa saat. Ya tidak sepenuhnya gitu, tapi ambillah waktu untuk menyendiri untuk bisa memfokuskan diri kamu untuk menyelesaikan semua tugas yang harus kamu selesaikan. Karena kesendirian selalu dibarengi dengan produktivitas yang tinggi. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang kelima adalah belajar menghadapi tantangan sendiri. Jadi menjadi orang yang lebih banyak sendiri tentu saja akan membuat kita berkemungkinan lebih besar untuk menjadi orang yang mandiri. Kalau kamu adalah orang yang memiliki kepribadian penyendiri, tentu saja kamu akan menyadari bahwa kecenderungan menyendiri membuat kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang sungkan terhadap orang lain, dan kamu bisa menjadi orang yang lebih mengandalkan diri kamu daripada mengandalkan orang lain saat kamu harus menyelesaikan semua tugas yang kamu miliki. Dan kalau kamu merasa bahwa kamu belum menjadi orang yang mandiri, kamu selalu mengandalkan orang lain, saya sarankan untuk berusaha berubah mulai sekarang dan ambillah beberapa waktu untuk menyelesaikan semua tugas kamu. Jangan mengandalkan orang lain seperti sebelumnya. Bahkan faktanya, orang yang lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian lebih percaya kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Ya, kita bisa mengatakan bahwa mereka itu lebih skeptis dibandingkan dengan orang yang lebih banyak bersosial. Dan kecenderungan inilah yang membuat mereka tidak terlalu mau mengandalkan orang lain, yang pada akhirnya mereka ingin menyelesaikan semua tugas, semua masalah, dan semua hal yang harus mereka selesaikan sendirian. Dan ini adalah hal yang positif tentu saja terkait perkembangan seseorang, karena semakin banyak orang menghadapi semua masalah sendirian, tentu saja orang tersebut akan memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih matang dengan waktu yang lebih cepat. Karena semua ilmu dan pengalaman akan ditelan secara mandiri oleh orang tersebut. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang keenam adalah membangun kedewasaan emosional. Dengan waktu untuk merenung, kita bisa memproses dan menerima perasaan yang muncul, entah itu rasa bahagia, marah, atau sedih. Ini membantu kita lebih bijak dan dewasa secara emosional. Jadi tentu saja kalau kamu memiliki lebih banyak waktu untuk merenung, ya taruhlah kamu adalah orang yang sering menyendiri, tentu saja kamu akan melakukan refleksi diri dengan lebih matang. Karena saat kamu menyendiri, biasanya kamu itu akan bertengkar dengan diri kamu sendiri di dalam pikiran kamu. Kamu akan berpikir tentang apakah ini baik, apakah itu buruk. Kemudian kamu akan berpikir tentang tujuan yang kamu miliki lebih banyak lagi. Kemudian kalau kamu berbicara dengan orang lain, tentu saja saat kamu menyendiri, kamu akan berpikir apa yang akan membuat orang lain sakit hati dan tidak. Semua itu bisa kita lakukan saat kita menyendiri. Dan semua kebiasaan itu bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih dewasa secara emosional. Karena kita berpikir lebih banyak tentang konsekuensi yang akan kita dapatkan saat kita melakukan sebuah tindakan. Kemudian dengan menyendiri lebih banyak, tentu saja kamu akan menghadapi masalah sendiri. Kamu adalah orang yang mandiri seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana tentu saja akan membuat kamu menghadapi dan menelan semua jenis kesakitan sendirian, yang mana pada akhirnya membuat kamu menjadi orang yang lebih matang, karena semua perasaan, emosi negatif yang harus kamu hadapi akan kamu hadapi sendirian. Dan semua proses penempaan emosi itulah yang bisa membuat kita menjadi lebih cepat dewasa dalam emosi yang kita miliki. Karena kedewasaan emosional hanya bisa kita dapatkan saat kita berpikir lebih banyak dan juga mengalami masalah-masalah yang besar secara mandiri. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang ketujuh adalah meningkatkan kualitas hubungan sosial. Jadi setelah menikmati waktu sendirian, kita cenderung untuk lebih menghargai kehadiran orang lain. Dengan begitu hubungan kita dengan teman atau keluarga menjadi lebih tulus, bermakna, dan menyenangkan. Ya, saya akan menyampaikannya seperti ini. Di mana saat kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu sendirian, tentu saja kamu akan sedikit merasa kesepian, yaitu pasti. Kemudian dalam proses tersebut, kamu pasti akan merasa bahwa kesendirian itu adalah hal yang tidak benar-benar baik, ada negatifnya juga, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hubungan kamu dengan orang lain. Jadi taruhlah kamu menyendiri selama 1 minggu penuh tanpa kehadiran orang lain. Ya taruhlah hanya keluarga kamu, dan kamu tidak bertemu dengan teman-teman kamu. Jadi seminggu setelah itu, cobalah untuk bertemu dengan teman kamu. Kamu pasti akan merasa sangat dekat dengan mereka dan lebih menghargai mereka, karena kamu paham sakitnya kesendirian,
dan kamu paham sepinya kesendirian. Dan kamu juga akan merasa saat kamu menyendiri itu, kamu akan merindukan orang-orang ini. Sehingga saat kamu bertemu dengan mereka, kamu akan meluapkan perasaan rindu kamu, yang mana membuat kamu akan tidak terlalu melakukan kesalahan. Dan kamu lebih menghargai orang-orang yang kamu miliki atau teman-teman yang kamu miliki ini. Kemudian cara kesendirian meningkatkan kualitas hidup yang kedelapan adalah memberi ruang untuk bahagia dengan sederhana. Jadi kesendirian mengajarkan kita untuk menikmati momen-momen kecil yang sering terlewatkan. Seperti misalnya secangkir kopi di pagi hari atau membaca buku favorit kamu. Ini meningkatkan rasa syukur dan membuat kita bahagia dengan hal-hal yang sederhana. Karena memang saat kita terlalu banyak bersosial, kita terlalu fokus pada orang lain, pada pemikiran orang lain, pada hal-hal yang tidak benar-benar kecil dan sederhana. Kita fokus pada gambaran-gambaran besar, kita fokus pada masalah-masalah yang terjadi, kita fokus pada tekanan-tekanan sosial, dan kita juga fokus pada masalah drama-drama sosial. Maka dari itu saat kamu lebih banyak menghabiskan waktu kamu sendiri dan semua drama dan tekanan sosial itu bisa kamu hilangkan dengan sempurna, tentu saja kamu akan bisa melihat detail sederhana. Pikiran kamu akan kosong dan kamu pada akhirnya bisa melihat hal-hal yang sederhana dan menikmati hal-hal sederhana yang tidak pernah kamu nikmati sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah terlalu banyak tertekan oleh situasi sosial dan juga lingkungan sosial kamu, mulailah untuk mengambil waktu untuk bersama orang lain dan berpikir lebih banyak tentang hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia secara lebih sederhana. Dan kalau kamu bisa lepas dari semua drama sosial dan tekanan sosial, ya secara otomatis sih kamu akan menghargai banyak hal yang tidak kamu hargai sebelumnya. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.